Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. PSSI bidik striker dan kiper top Eropa untuk naturalisasi timnas Indonesia demi kejar Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Baru-baru ini beredar rumor yang mengungkapkan bahwa ada pemain keturunan Indonesia lainnya kini tengah menjalani proses naturalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. PSSI naturalisasi pemain yang memiliki pengalaman tinggi di Eropa ini sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat lini depan dan pertahanan timnas Indonesia menjelang laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu nama yang santer disebut dalam rumor ini adalah Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang saat ini membela FC Volendam di Belanda. Zijlstra yang berusia 20 tahun memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Dengan tinggi badan 1,88 meter, Zijlstra diharapkan dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia yang membutuhkan sosok striker berbadan besar dan tajam dalam mencetak gol. Meski usianya terbilang muda, Zijlstra sudah menunjukkan kemampuan mengesankan di kompetisi Eropa. Bergabung dengan timnas Indonesia akan memberikan peluang baginya untuk bersaing di level internasional dan menambah pengalaman berharga di kancah sepak bola dunia. PSSI berharap bahwa dengan menambah pemain-pemain berkualitas seperti Zijlstra, timnas Indonesia bisa meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengukir prestasi lebih gemilang di masa depan. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat sejumlah pegiat sepak bola bereaksi. Salah satunya adalah Robert Maaskan, pelatih Helmond Sport di Eerste Divisi. Dia mengkritik keras kebijakan naturalisasi yang diterapkan timnas Indonesia. Maaskan menilai gelombang naturalisasi yang terjadi dianggap berlebihan dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas permainan Indonesia di level internasional. Contohnya kala timnas Indonesia di Liga 1-5, Kluivert menurunkan pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Mads Hilgers, dan Calvin Verdonk. Namun, timnas Indonesia tetap kesulitan menghadapi tekanan dari Australia. Hasil ini bahkan menjadi kekalahan terbesar Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya juga takluk dengan skor serupa dari Irak pada November 2023. Australia mampu menunjukkan dominasi penuh di lapangan dan mengungkap perbedaan kualitas yang masih jauh antara kedua tim. Dalam podcast The Maskan ini di kanal YouTube Sport News, Maskan mempertanyakan strategi Kluivert yang terlalu bertumpu pada pemain naturalisasi. Sensasinya terlalu dibesar-besarkan, ujar Maskan dikutip dari Sport News. Kita bahkan tidak mengenal tim ini dan hampir tidak pernah melihat mereka bermain. Ia menyoroti bagaimana 10 pemain keturunan Belanda menjadi starter dalam laga melawan Australia, yang menurutnya merupakan bukti bahwa naturalisasi telah dilakukan secara berlebihan. Sekarang ada 10 pemain Belanda di starting lineup Indonesia, tambahnya. Namun, Australia yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia tetap terlalu kuat. Alasan pemain naturalisasi memilih timnas Indonesia, Maaskan juga menyoroti alasan utama para pemain keturunan Belanda memilih untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya, sebagian besar dari mereka tidak akan memilih Indonesia jika memiliki kesempatan memperkuat timnas Belanda. Mari kita jujur saja, para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memiliki peluang bermain di tim nasional Belanda, tegasnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa meskipun beberapa pemain naturalisasi memiliki pengalaman di Eredivisie, mereka masih belum cukup kompetitif di level internasional. Timnas Indonesia benar-benar sukses mencuri perhatian dunia. Dengan label tim underdog, nyatanya hingga kini Merah Putih masih mampu bersaing untuk memperebutkan peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan Bahrain kemarin, Indonesia pun berhasil mengamankan 3 poinnya. Dalam kemenangan ini, banyak pemain menonjol yang menjadi sorotan. Tak terkecuali pemain debutan Joy Palupesi. Bahkan klub Liga Belgia, SK Lommel pun juga turut bergembira menyambut debutnya bersama timnas Indonesia.
Sebagai informasi, SK Lommel sendiri merupakan salah satu klub dalam jaringan City Football Group atau CFG yang memiliki 13 klub di seluruh dunia. CFG juga merupakan konsorsium sepak bola milik Khaldoon Al-Mubarak dan juga Sheikh Mansour yang juga bos Manchester City. Dengan kata lain, Palu PSI kini bermain untuk klub yang bersaudara dengan Manchester City. Seperti yang dijelaskan di atas, gelandang kelahiran Belanda itu baru saja menjalani debut meyakinkan bersama dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert mulanya tidak memilih Palu PSI dalam laga pertama melawan Australia kemarin, di mana pada laga itu Indonesia harus digasak 5-1 dengan sektor tengah mendapatkan sorotan akibat underperform dari Nathan Chuaon. Kluivert pun kemudian melakukan perombakan dengan mencopot Nathan dan menjadikan Palu PSI sebagai starter. Dan hasilnya pun cemerlang, Palu PSI menjadi bintang sebagai pemain nomor 6 atau gelandang bertahan. Duet antara Choi Palu PSI dan Tom Haye pun nyatanya berhasil menciptakan lini tengah yang sangat kuat bagi Timnas Indonesia. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bermain bersama, tampaknya chemistry di antara mereka sudah terbentuk dengan baik. Haye tidak perlu terlalu banyak berlari naik turun, sehingga ia bisa lebih fokus untuk memberikan umpan-umpan berbahaya ke lini depan yang diisi oleh Ragnar Oratmangun, Marcelino, dan juga Oli Romani. Choi Palu PSI memang pemain bagus, intelijensi tinggi, skill oke, dan cepat beradaptasi. Dia membuat kerja Tom Haye lebih ringan dan bisa fokus sebagai pembagi bola. Demikianlah ungkap Haryanto menyoroti kontribusi Palu PSI dalam permainan. Ia mengatakan kehadiran Choi Palu PSI menjadi solusi lemahnya lini tengah Timnas Indonesia selama ini. Duet itu pun dianggapnya harus lebih dimatangkan lagi, atau keduanya lebih banyak diskusi untuk pertandingan berikutnya jelang lawan Cina dan juga Jepang. Dalam hal ini, kolaborasi Tom Haye dan Palu PSI saat Timnas Indonesia menggulung Timnas Bahrain 1-0 mengingatkan warganet pada Haryanto kala duet dengan Kuncoro, yakni di Arema dan Persik 20 tahun lalu. Ex-kapten tim Persik itu pun masih ingat bagaimana dirinya sebagai junior dididik oleh Kuncoro tentang bagaimana bermain sebagai gelandang yang tangguh. Selain karakter Spartan, menurut Haryanto, seniornya yang kini jadi asisten pelatih Arema FC itu mengajarkannya teknik menjaga lawan, merebut bola, hingga membantu bertahan dan menyerang. Maka tak heran bila keduanya sempat bermain bersama di Arema, Persija, dan Persik. Pemain yang ikut mempersembahkan 2 gelar juara Liga Indonesia untuk Persik ini pun mengamati tandem Haye Palu PSI sangat harmonis. Bahkan pasangan ini menjadi duet terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan sebagai bentuk kebahagiaan dari para supporter, sampai menyandingkan Choi Palu PSI dengan legenda Real Madrid Xabi Alonso. Hal itu tak terlepas karena keduanya memiliki sejumlah kemiripan, mulai dari posisi hingga nomor punggung yang dikenakannya. Choi Palu PSI sendiri memang mengenakan nomor punggung 14 saat tampil bersama Merah Putih menghadapi Bahrain. Menanggapi hal itu, Palu PSI mengaku sangat gembira bisa disandingkan dengan salah satu gelandang bertahan terbaik dunia. Meski demikian, ia memilih untuk rendah hati dan menilai bahwa dirinya berada sangat jauh dari level Xabi Alonso. Pemain berusia 31 tahun ini pun mengaku memang jika Xabi Alonso menjadi panutan dirinya sebagai gelandang bertahan. Sementara terkait nomor punggung 14, ia mengaku tak memilih nomor tersebut karena Alonso. Saya suka nomor 14 karena itu bagus saat saya gunakan, tidak bercanda. Saya menggunakan nomor itu di mana saya menggunakan juga sebelumnya. Tapi yang terpenting, saya mencoba melakukan yang terbaik untuk tim ini, kata Palu PSI. Dalam hal ini, SofaScore sendiri mencatat Palu PSI dalam pertandingan melawan Bahrain kemarin mencatatkan 45 sentuhan, 40 umpan dengan akurasi 85%. Ia juga berhasil melakukan 1 umpan lambung dan duel sukses dalam darat dan udara, 2 sapuan, 1 intercept, dan 1 tackle. Selain aksinya di lapangan, ada satu hal yang mencuri perhatian dari sosok Choi Palu PSI ini saat berseragam merah putih untuk pertama kali, di mana ternyata ia sudah hafal nyanyian lagu Indonesia Raya. Hal itu kemudian menarik perhatian warganet, mengingat Choi baru mendapatkan status kewarganegaraan WNI pada 10 Maret kemarin. Proses naturalisasi sang pemain pun terbilang cepat, dan tak disangka ia sudah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Banyak fans di tanah air pun akhirnya mempertanyakan mengapa Kluivert baru memainkan Joey Palupesi di laga kedua melawan Bahrain. Sedangkan saat Indonesia dihajar Australia, ia hanya menjadi pengisi bangku cadangan tim nasional. Tentu, Kluivert memiliki alasan kuat tersendiri dan tugas penting untuknya agar menjaga tren positif skuad asuhannya. Namun satu hal yang pasti, hadirnya Joey Palupesi semakin melengkapi keping demi keping pemain keturunan Belanda di skuad Garuda. Palupesi pun mengaku bermain untuk timnas Indonesia sangat istimewa dan merasa berada di rumah sendiri. PSSI belum akan berhenti mendatangkan pemain keturunan sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia. Pada awal Maret 2025, PSSI berhasil menaturalisasi 3 pemain sekaligus, yakni Emil Audero, Dane James, dan juga Joey Palupesi. Namun, seperti yang diungkapkan di atas, Emil Audero dan kawan-kawan bukanlah yang terakhir dinaturalisasi. Masih ada nama lain yang disinyalir masih didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Miliano Jonathan, swinger kanan FC Utrecht, Jason Seal dari back tengah dari Sunderland, Pascal Sulk back tengah dari Leeds United, Tristan Goyer fullback kanan atau back tengah Ajax Amsterdam, dan juga Hayden Oosterwolde fullback kiri dari Fenerbahce. Media Belanda Football Premier menggambarkan dan mengabarkan PSSI sudah menjalin kontak dengan Tristan Goyer. PSSI telah menghubungi Tristan Goyer. Football Premier melaporkan, negara Asia itu berharap dapat meyakinkan pemain Ajax yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle musim ini untuk bermain bersama timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert. Sementara ayah Miliano Jonathan, Dennis Jonathan, sudah berkunjung ke Indonesia pekan lalu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga telah menanggapi rumor PSSI mendekati Tristan Goyer dan Miliano Jonathan yang mengatakan belum ada dokumen naturalisasi dari kedua nama di atas yang diproses PSSI. Lalu bagaimana dengan Pascal Sulk dan juga Hayden Oosterwolde? Ya, petinggi media Belanda Football Premier yakni Danny van Laar juga pernah mengatakan Pascal Sulk diizinkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan yaitu Pascal diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Sementara untuk Hayden Oosterwolde, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor, kabarnya sudah berangkat ke Turki pada medio Februari 2025. Alasan utama Alex Pastoor terbang ke Turki adalah membujuk Hayden Oosterwolde yang berkarir bersama raksasa Turki Fenerbahce untuk membela timnas Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Hayden Oosterwolde. Pertemuan itu membujuk Hayden bermain untuk timnas Indonesia. Dan terakhir ada nama Jason Seal, back 21 tahun ini kabarnya sempat diprediksi didekati PSSI untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, namun menolak. Saat ini dengan hadirnya nama besar Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia, disinyalir menarik hati back dari Sunderland ini untuk bergabung dengan skuad Garuda. Sementara publik Belanda tampaknya mulai menyesali keputusan mereka mengizinkan Ole Roemeny beralih ke timnas Indonesia sejak Februari lalu. Soalnya saat ini Ole Roemeny tampil cukup impresif dalam 2 pertandingan pertamanya ketika diberikan debut sebagai ujung tombak di timnas Indonesia. Ya, Ole Roemeny menjadi pemain keturunan Belanda pertama di era kepelatihan Patrick Kluivert yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Ketajaman Ole Roemeny bersama timnas Indonesia mendapat perhatian dari Belanda. Media lokal bahkan sampai merilis artikel khusus untuk mengulas fenomena ini. Roemeny cetak gol kemenangan Indonesia atas Bahrain. Itu untuk nenek saya, tulis judul media Belanda NOS.nl. Dalam isi artikelnya, media kenamaan Belanda itu sepertinya menyesal karena negaranya justru memberikan restu terhadap Ole Roemeny untuk berjuang dengan timnas Indonesia. Keadaan ini tidak terlepas dari gelombaran gol Ole Roemeny dalam 2 pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia pada pertengahan Maret kemarin. Sementara itu, kondisi di Belanda justru sebaliknya, mereka bernasib kurang mujur lantaran punya masalah untuk urusan ketajaman di lini depan.